Indonesia berpotensi mengalami kerugian hingga 957,26 miliar rupiah dari kasus penambangan ilegal komoditas emas dan perak oleh warga negara asing asal China di wilayah Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian SDM Sunindio Suryi Hendardi mencatat, kegiatan penambangan tanpa izin yang dilakukan WNA China itu mengakibatkan kerugian negara atas hilangnya cadangan emas dan perak sebesar lebih kurang 774,2 kg dan cadangan perak lebih kurang 937,7 kg. Modus yang digunakan dalam tindak pidana ini adalah memanfaatkan lubang tambang dalam atau tunnel yang masih dalam masa pemeliharaan di WIUP dengan alasan kegiatan pemeliharaan dan perawatan. Namun pelaksanaan kegiatan di tunnel yaitu pelaksanakan blasting atau pembongkaran menggunakan bahan peledak, kemudian mengolah dan memurnikan biji emas di lokasi tersebut, hingga pekerjaan pemurnian di tunnel tersebut dibawa keluar lubang dalam bentuk dor atau bullion emas. Pembangunan ibu kota negara terhambat karena hujan lebat. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sekaligus Kepala Badan Otorita IKN, Basuki Hadi Mulyono mengungkapkan hujan lebat membuat jalanan IKN macet total. Hal ini menghambat pembangunan fisik IKN. Sementara itu, pembangunan fisik IKN akan dihentikan sementara pada 10 Agustus 2024. Hal ini dilakukan guna persiapan HUT Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2024. Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Imam Santoso Ernawi menargetkan uji coba jaringan air minum di kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara selesai 17 Juli 2024 mendatang. Hal ini sejalan dengan rencana penyelenggaraan upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan pada 17 Agustus 2024. Saat ini sedang masuk tahap test and commissioning atau uji coba tahap 1. Adik kandung Prabowo, Hasim Joyo Hadikusumo mengungkapkan pemerintah yang dipimpin kakaknya kelak akan menaikkan batas utang negara hingga 50% dari posisi saat ini 30% terhadap PDB. Kebijakan ini dilakukan untuk mendanai program belanja ambisius Prabowo dan Gibran, salah satunya makan bergizi gratis. Kenaikan batas utang ini akan ditopang oleh peningkatan pendapatan pajak. Hasim mengaku, tim Prabowo telah berkonsultasi dengan Bank Dunia. Namun hal itu dibantah oleh Ketua Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Gibran, Sufmi Dasko Ahmad, yang memastikan komitmen pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto terhadap batas defisit APBN 2025 sebesar 3% dari produk domestik bruto. Seiring dengan itu, ia pun memastikan bahwa rasio utang terhadap PDB dalam APBN 2025 tetap dipertahankan sesuai dengan level yang telah dijaga selama ini, yakni di kisaran 30%. Lagi dan lagi Elon Musk menang gugatan sidang. Bos X ini menang gugatan hukum atas tuntutan para karyawannya yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja. Gugatan itu berkaitan dengan utang pesangon $500 juta Amerika atau setara 8,1 triliun rupiah. Hakim Distrik Amerika Serikat Trina Thompson memutuskan bahwa Undang-Undang Keamanan Pendapatan Pensiun Karyawan Federal yang mengatur rencana tunjangan tidak mencakup klaim mantan karyawan, dan oleh karena itu, ia tidak memiliki yurisdiksi. Thompson menjelaskan ERISA tidak berlaku untuk rencana pasca pembelian Twitter karena tidak ada skema administratif yang berkelanjutan di mana perusahaan meninjau klaim kasus per kasus atas penawaran tunjangan seperti asuransi kesehatan berkelanjutan dan layanan penempatan di luar. Para karyawan yang mengajukan gugatan ini merupakan korban dari PHK massal Twitter tak lama setelah orang terkaya di dunia tersebut membeli perusahaan media sosial yang sekarang dikenal sebagai X itu seharga $44 miliar Amerika pada bulan Oktober 2022. Arab Saudi dianggap melakukan ancaman terselubung terhadap Eropa. Pasalnya negara kerajaan di Timur Tengah ini telah memperingatkan negara-negara G7 terkait aset Rusia yang disita atau dibekukan. Ada kemungkinan Saudi akan menjual kepemilikan utang Eropa jika kelompok G7 memutuskan untuk menyita hampir $300 miliar Amerika atau 4.864 triliun rupiah aset Rusia yang dibekukan. Penentangan Kementerian Keuangan Saudi dikatakan telah memainkan peran dalam pembentukan keputusan akhir G7 untuk hanya memanfaatkan keuntungan yang dihasilkan oleh aset yang dibekukan daripada menyita secara langsung.
Middle East Monitor menyebut motif dibalik sikap Arab Saudi masih belum jelas. Ada spekulasi bahwa Riyadh didorong oleh kepentingan pribadi karena khawatir penyitaan semacam itu dapat menjadi presiden berbahaya bagi negara lain di masa mendatang.